Laboratorium Kualitas Udara dan Bising pada Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin merupakan suatu lab riset yang mengampu dua laboratorium sekaligus, yaitu Laboratorium Kualitas Udara dan Laboratorium Bising. Pada Laboratorium Kualitas Udara dan Bising, terdapat modul yang disediakan untuk menunjang proses praktikum, di mana di dalamnya telah memuat dasar-dasar teori, rumus-rumus yang digunakan, gambaran alat-alat yang digunakan, serta cara penggunaannya, sampai pada tahap-tahap pengolahan data, sampai menghasilkan nilai konsentrasi polutan di udara untuk lab kualitas udara dan nilai tingkat kebisingan untuk lab bising. Prinsip pengukuran dilakukan pada intensitas suara yang telah terdispersi di udara ambien. Intensitas suara atau tingkat kebisingan LEQ diukur per 10 menit per jam dan dilakukan selama minimal 13 jam. Tingkat kebisingan yang diukur menggunakan alat sound level meter dengan dua tipe, yaitu Handheld Analyzer 2250 Lite dan Tenmars 103. Handheld Analyzer 2250 Lite. Adapun tombol dan fungsi pada alat ini yakni mikrofon, berfungsi sebagai sensor penangkap suara dari sumber bising. Preamplifier digunakan untuk mengubah output impedansi tinggi ke mikrofon ke impedansi rendah. Tombol event pertama berfungsi untuk menandai kejadian pertama selama pengukuran. Tombol event kedua berfungsi untuk menandai kejadian kedua selama pengukuran. Tombol navigasi berfungsi sebagai navigasi ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Tombol back erase berfungsi untuk menghapus 5 detik terakhir dari pengukuran atau untuk menyisipkan peniadaan tanda. Tombol accept berfungsi untuk menerima setiap perubahan yang dibuat untuk parameter. Tombol reset berfungsi untuk mereset sound level meter 2250 Lite. Tombol start atau pause berfungsi untuk memulai, menunda, atau melanjutkan pengukuran. Indikator status berfungsi sebagai LED penanda saat melakukan pengukuran. Tombol save berfungsi untuk menyimpan hasil pengukuran. Tampilan layar berfungsi sebagai layar untuk menampilkan data pengukuran. Tombol power on berfungsi untuk menyalakan atau mematikan sound level meter 2250 Lite. Stylus untuk memudahkan memilih menu layar sentuh. Tenmars 103. Pada alat Tenmars 103 terdapat beberapa tombol dan alat pendukung yang digunakan. Yang pertama, windscreen berfungsi untuk melindungi mikrofon dari debu dan tiupan angin agar pengukuran yang dilakukan menghasilkan data pengukuran yang akurat. Kedua, mikrofon berfungsi sebagai penangkap suara dari sumber bising. Ketiga, tampilan layar berfungsi untuk menampilkan data hasil pengukuran. Keempat, USB socket berfungsi untuk menyambungkan kabel USB dari SLM Tenmars 103 ke laptop. Kelima, tombol hold berfungsi untuk mengunci data yang ditampilkan. Keenam, tombol backlight berfungsi untuk memudahkan dalam pembacaan pengukuran saat kondisi gelap. Ketujuh, tombol power on off berfungsi untuk menyalakan atau mematikan alat. Kedelapan, tombol rec berfungsi untuk memulai dan menghentikan perekaman data. Tombol A atau C berfungsi untuk pengukuran A dan kalibrasi untuk C. Tombol fast atau slow, fast berfungsi untuk pengukuran bising jenis impulsif, sedangkan slow berfungsi untuk pengukuran bising jenis continue. Ke-11, tombol max atau min. Max berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran maksimum,
sedangkan min berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran minimum. Alat pendukung dan fungsi. Untuk handheld analyzer 2250 Lite ada windscreen, berfungsi untuk melindungi mikrofon dari suara gesekan angin yang mengganggu untuk menghasilkan hasil pengukuran yang akurat. Tripod, berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan alat sound level meter saat melakukan pengukuran. Kamera, berfungsi sebagai alat perekam kendaraan yang lewat selama pengukuran, sekaligus untuk mendokumentasikan pengukuran. Kalibrator, berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Speed gun, alat pengukur kecepatan kendaraan. Stopwatch, alat untuk mengukur durasi selama pengukuran. Tenmars 103 ada windscreen, berfungsi untuk melindungi mikrofon dari suara gesekan angin yang mengganggu untuk menghasilkan hasil pengukuran yang akurat. Tripod, berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan alat sound level meter saat melakukan pengukuran. Kamera, berfungsi sebagai alat perekam kendaraan yang lewat selama pengukuran, sekaligus untuk mendokumentasikan pengukuran. Speed gun, alat pengukur kecepatan kendaraan. Stopwatch, alat untuk mengukur durasi selama pengukuran. Kabel USB, berfungsi untuk menghubungkan alat Tenmars 103 dengan laptop yang terdapat aplikasi Sound Level Meter Rev 01. Prasyarat untuk melakukan pengukuran. Yang pertama, tidak dalam kondisi hujan. Yang kedua, jarak posisi alat berdiri minimal 1 meter dari bahu jalan. Ketinggiannya 120 cm sampai dengan 150 cm dari tanah. Posisi alat minimal 3,5 meter dari bangunan atau pohon. Pemasangan alat. Yang pertama, handheld analyzer 2250 Lite. Memasang tripod tepat pada titik lokasi pengukuran, kemudian memasang dan mengatur posisi SLM handheld analyzer 2250 Lite pada tripod. Kedua, memasang mikrofon pada alat sound level meter handheld analyzer 2250 Lite. Kemudian, lakukan kalibrasi menggunakan kalibrator. Yang terakhir, memasang windscreen pada mikrofon. Untuk sound level meter Tenmars 103, yang pertama memasang tripod pada tempat yang datar, kemudian memasang windscreen pada mikrofon. Yang ketiga, memasang alat sound level meter Tenmars 103. Menghubungkan alat sound level meter Tenmars 103 ke laptop menggunakan kabel USB. Prosedur kerja sound level meter handheld analyzer 2250 Lite. Menyalakan sound level meter handheld analyzer 2250 Lite dengan menekan tombol power. Pastikan tampilan pada layar atas alat SLM adalah sound level meter.
Menekan tombol Start pada Sound Level Meter Handheld Analyzer 2250 Lite untuk memulai pengukuran selama 10 menit bersamaan dengan merekam kendaraan yang lewat menggunakan kamera dan mengukur kecepatan kendaraan menggunakan speed gun. Menekan tombol Pause pada Sound Level Meter Handheld Analyzer 2250 Lite untuk menghentikan pengukuran setelah 10 menit. Kemudian, menekan tombol Save pada Sound Level Meter Handheld Analyzer 2250 Lite untuk menyimpan data, lalu membuka dan mencatat data. Mematikan alat Sound Level Meter Handheld Analyzer 2250 Lite dengan menekan tombol Power. Prosedur kerja Sound Level Meter Tenmar 103. Menyalakan laptop dan Sound Level Meter Tenmar 103 dengan menekan tombol Power. Membuka aplikasi Sound Level Meter Rev 01. Memilih menu Connect pada aplikasi untuk menghubungkan alat Sound Level Meter Tenmar 103 dengan aplikasi Sound Level Meter Rev 01. Menekan tombol Rec pada Sound Level Meter Tenmar 103 untuk memulai pengukuran selama 10 menit bersamaan dengan merekam kendaraan yang lewat menggunakan kamera dan mengukur kecepatan kendaraan menggunakan speed gun. Menekan tombol Rec pada Sound Level Meter Tenmar 103 untuk menghentikan pengukuran setelah 10 menit. Memilih menu Connect, dilanjutkan memilih menu Download untuk memunculkan data hasil pengukuran dari alat Sound Level Meter Tenmar 103, kemudian memilih menu Save to File pada Sound Level Meter Rev 01 untuk menyimpan data dalam bentuk notepad. Menutup aplikasi Sound Level Meter Rev 01 pada laptop, kemudian mematikan alat Sound Level Meter Tenmar 103 dengan menekan tombol Power dan mematikan laptop. Prinsip perekaman data dilakukan bersamaan pada saat pelaksanaan pengukuran kualitas udara ambien. Konsentrasi polutan yang terekam dalam alat perekam adalah konsentrasi polutan yang terdispersi ke udara ambien. Parameter polutan yang terekam pada alat perekam yaitu H2, H2S, NO2, SO2, CO2, CO, dan CL2. Alat beserta fungsi. Personal komputer. Personal komputer ini terintegrasi dengan program DEMS, yakni program yang akan membaca data yang terekam dari sensor. Mobil unit laboratorium udara, di mana pada mobil telah terpasang sensor 7 komponen udara, yakni H2, H2S, NO2, SO2, CO2, CO, dan CL2. Kamera berfungsi untuk mendokumentasikan alat dan kondisi titik pengamatan. Stopwatch berfungsi untuk mengukur waktu pengukuran. Anemometer berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan suhu udara. Syarat pemilihan lokasi. Kriteria penentuan titik pengamatan. Pertama, daerah yang didahulukan untuk dipantau hendaknya daerah-daerah dengan konsentrasi pencemar yang tinggi. Kedua, daerah yang kepadatan penduduk tinggi hendaknya didahulukan. Ketiga, di daerah sekitar lokasi penelitian yang diperuntukkan untuk kawasan studi, maka stasiun pemantau perlu ditempatkan di sekeliling daerah atau kawasan penelitian. Keempat,
di daerah proyeksi. Untuk menentukan efek akibat perkembangan mendatang di lingkungannya, stasiun perlu juga ditempatkan di daerah-daerah yang diproyeksikan. Kelima, mewakili seluruh wilayah studi. Informasi kualitas udara di seluruh wilayah studi harus diperoleh agar kualitas udara di seluruh wilayah dapat dipantau atau dievaluasi. Persyaratan pemilihan titik pengamatan. Pertama, menghindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi atau adsorpsi, seperti dekat dengan gedung-gedung atau pohon-pohonan. Kedua, menghindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi. Ketiga, menghindari tempat di mana pengganggu fisika dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu pada saat mengukur debu atau partikulat meter. Tidak boleh dekat dengan insinerator, baik domestik maupun komersial, serta gangguan listrik terhadap peralatan pemantau. Keempat, meletakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Dalam memulai pengukuran, data kecepatan angin juga sangat dibutuhkan. Untuk itu, ukurlah terlebih dahulu kecepatan angin dan suhu udara menggunakan anemometer. Sebelum memulai pengukuran, sambungkanlah terlebih dahulu kabel VGA dan kabel USB sensor pada personal komputer. Prosedur kerja. Pertama, pilih program DEMS dalam desktop komputer. Kedua, pilih Recall Configuration dari submenu Configure pada menu Advanced Dialog. Lalu, ubah file name menjadi mobile.cfg. Ketiga, pilih Log Data Channels pada submenu yang sama, lalu edit Log Data Channel. Keempat, ubah interval waktu pengukuran untuk setiap parameter sesuai interval waktu yang diinginkan. Kelima, setelah mengatur interval waktu, pilih menu Operation. Keenam, pada submenu Manage, pilih Stop Logging. Pilih Start Logging. Kedelapan, apabila tampil jendela pemberitahuan penghapusan data perekaman sebelumnya, tekan Yes jika telah dilakukan proses penyimpanan data. Kesembilan, pilih Immediate Start jika ingin segera memulai perekaman dan pilih Start at Set Time jika ingin memulai perekaman sesuai waktu yang diinginkan. Ke-10, untuk melihat dan memantau data perekaman, pilih menu Monitor dan akan tampil jendela pop-up. Ke-11, pilih View Data, lalu Display Data. Ke-12, akan tampil jendela kerja yang menampilkan data. Tekan tombol arah bawah untuk menampilkan data yang belum ditampilkan. Ke-13, apabila waktu pengukuran telah selesai, pilih menu Manage, lalu Stop Logging, dan pilih Yes. Ke-14, perekaman data telah berhenti. Ke-15, untuk mengumpulkan data, pilih menu Collect, lalu pilih Collect Data. Ke-16, ubahlah file name sesuai dengan lokasi penyimpanan dan nama file yang diinginkan. Ke-17, pilih Start Step untuk memulai pengumpulan data. Ke-18, setelah pengumpulan data selesai, lakukan transfer data
dengan memilih menu proses, lalu transfer file. Ke-19, pada jendela kerja yang tampil, pilih transfer to dan ubah file name sesuai dengan lokasi penyimpanan dan nama file yang diinginkan. Ke-20, pilih start transfer. Ke-21, pilih exit untuk keluar pada layar desktop. Ke-22, buka file worksheet data pengukuran pada Drive. Pilih Save As dan ubah ekstensi menjadi XLS. Setelah melakukan keseluruhan prosedur tersebut, data pengukuran telah tersimpan.